2 Korintus 9 ayat 6. Saya baca dalam terjemahan yang baru, Bapak Ibu baca dalam versi firman Allah yang hidup. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bersama-sama bahwa di dalam dunia ini ada hukum. Ya, ada hukum. Namanya hukum gravitasi. Sebuah benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Dan tahukah kita bersama-sama ternyata Alkitab juga memberikan petunjuk buat kita, ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ketika kita menabur banyak, maka kita akan menuai banyak. Sedikit menabur, sedikit menuai. Tidak menabur, ya tidak menuai. Begitu kan? Nah, jelas banget. Karena itu, sebagai orang percaya, kita sering menaikkan doa permintaan kita. Ya, kita minta berkat Tuhan, kita minta jalan keluar, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Namun ternyata firman Tuhan mengajarkan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu bukan hanya minta dan minta. Melainkan kehidupan yang suka menabur. Katakan bersama, suka menabur. Tadi pagi kita bangun pagi, mungkin kita sudah minta sama Tuhan. Minta apa? Minta kesehatan, minta perlindungan, penyertaan, betul ya? Tapi tahukah kita bersama-sama bahwa ternyata dalam mengikut Tuhan, kita tidak hanya terus minta dan minta. Tapi Tuhan mau supaya kita juga punya gaya hidup suka menabur. Nah, karena itu seorang bapak gereja John Piper pernah berkata begini, Allah ciptakan kita untuk hidup dengan tangan terbuka, bukan dengan kepalan tangan. Apa maksudnya? Piper mengkritik keras gaya hidup orang Kristen nih, yang hanya berpusat pada namanya kenyamanan dan keamanan pribadi. Self-centered, artinya apa? Semua berpusat kepada dirinya sendiri. Semuanya minta diperhatiin, minta dihargai, minta dipuji gitu ya. Semuanya minta dan minta. Tapi yang namanya gaya hidup memberi, gaya hidup menabur, ternyata hanya dimiliki oleh beberapa orang percaya saja. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini ada jemaat Tuhan yang suka menabur, amin. Kasih tahu kanan kirinya suka menabur yuk, gitu, amin. Ya, kenapa? Karena memang sejatinya sebagai orang percaya, ciri atau tanda bahwa kita dewasa rohani kita adalah kita gemar menabur, suka menabur. Kita lihat poin pertama, orang percaya itu dipanggil bukan hanya untuk meminta tetapi menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa maksud perkataan Paulus ini buat kita sebagai orang percaya? Lebih berbahagia memberi bagi orang percaya. Yang pertama, kita sedang meneladani kehidupan Kristus. Kristus Yesus adalah pribadi yang betul-betul bukan hanya cakap mengajar, melakukan mujizat, tapi sampai di atas kayu salib, dia betul-betul tunduk taat kepada Bapa di sorga. Ini contoh bukti bahwa Kristus sudah memberi hidupnya untuk kita teladanin. Tidak ada yang dapat kita teladani dalam kesetiaan, ketaatan sejati, absolut, hanya lewat Yesus Kristus saja. Yang kedua, kebahagiaan itu yang lahir dari kasih kepadanya. Waktu kita memberi Bapak Ibu Saudara, waktu kita menabur, sebenarnya kita harus bersyukur dan berbangga. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu diberi oleh Bapa di sorga. Dia beri anaknya satu-satunya itu untuk tebus dosa kita. Tidak ada cara lain untuk menebus dosa manusia, hanya melalui kehadiran anaknya. 3,5 tahun dia melayani jiwa-jiwa bersama dengan para muridnya.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata untuk mengikut Yesus, mengikut Tuhan, kita harus betul-betul tidak lagi memusingkan, memikirkan kepentingan pribadi kita. Tapi adakah kita waktu kita melayani sepanjang kita hidup sampai hari ini, kita ini memikirkan kepentingan Bapa di sorga. Kepentingan Bapa di sorga, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti waktu kita nggak memberi Tuhan jadi miskin, enggak. Terlalu mudah untuk Tuhan membuat kita kaya secara materi. Terlalu mudah. Tetapi terlalu sulit buat kita untuk melepaskan kekayaan kita dan mengikut Tuhan. Betul enggak? Ya, karena firman Tuhan katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita baru diberkati Tuhan saja dengan materi, dengan kedudukan, dengan posisi. Kita udah merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Padahal Yesus saja anak Allah. Bayangkan ya. Dia lihat ya. Dia meletakkan itu untuk apa? Mencapai kayu salib. Ini kebahagiaan sejati waktu kita betul-betul memberi seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi buat kita. Dan yang ketiga, ternyata makna perkataan Paulus ini mengekspresikan kebaikan Yesus bagi kita. Jadi waktu kita memberi nih Bapak Ibu Saudara, kita ini memberi karena Kristus sudah dulu lebih baik kepada kita. Nah sayangnya ada banyak orang percaya waktu memberi dengan embel-embel di belakang. Supaya apa? Supaya nanti dia dapat juga dari orang yang diberikannya. Jadi ada sistem balas jasa. Nah kalau kita baca bersama-sama ternyata Paulus sendiri ini sebagai rasul ya, itu bekerja dengan tangannya sendiri sebagai pembuat tenda. Tujuannya apa? Supaya dia tidak membebani jemaat yang dia layani, jemaat yang dia rintis. Justru dia dapat menolong orang-orang yang lemah. Ini luar biasa. Ya, Paulus ini bukan orang sembarangan, dia orang pintar, orang hebat. Dia juga ternyata seorang pengusaha. Artinya kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari apa yang kita kumpulkan sendiri. Ya kita tabung sendiri, tetapi dari kasih yang kita bagikan. Makanya sebenarnya ketika kita gemar menabur ya, gemar memberi, kita tuh dibebaskan hati kita dari ada 5K kalau saya sebut di sini. Dibebaskan dari keangkuhan, kesombongan. Ya, kesombongan. Lalu yang kedua apa? Keserakahan, egois. Diri sendiri. Ketergantungan terhadap harta yang kita punya bisa menjadi berhala buat kita. Kepelitan atau kikir. Dan yang terakhir itu kenyamanan. Ya kalau orang sudah nyaman nih biasanya tuh susah untuk bisa taat. Tapi ketika kita mulai menabur, kita mulai memberi, saya percaya nih 5K ini itu tidak akan ada tinggal dalam hidup kita. Amin. Coba kita baca sama-sama ya 5K-nya ya. Yang dari nomor 1 ya, keangkuhan, keserakahan, ketergantungan, kepelitan, dan kenyamanan. Oke, 1, 2, 3. Keangkuhan, keserakahan, ketergantungan, kepelitan, kenyamanan. Amin. Jadi ayo sama-sama jangan sampai kita ini menjadi pribadi-pribadi yang sulit untuk menabur atau sulit untuk memberi. Kenapa? Ya karena kita sudah terikat nih dengan apa yang kita punya ini. Materi, kedudukan, apalah namanya mengikat kita, akhirnya kita sulit sekali untuk menabur. Nah yang kedua, jadilah penabur yang baik mulai sekarang. Bukan nanti, nanti aja Pak. Kalau saya udah punya cukup tabungan, nanti saja kalau posisi saya sudah bagus. Oh nanti aja Pak, kalau saya sudah nikah, kalau saya sudah kerja, udah berhasil. Bukan, mulai dari sekarang. Pengkhotbah 11 ayat 6, mari baca sama-sama. 2, 3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ternyata kita ini diajar oleh pengkhotbah menaburlah pagi-pagi hari. Artinya apa? Tidak tunda-tunda. Tidak tarsok. Tahu tarsok? Entar besok, enggak. Kalau Tuhan sudah suruh sama kita perintahkan hari ini kita nabur, naburlah Pak. Kalau kita disuruh oleh Tuhan untuk menabur Bu, tabur Bu. Kenapa?
Karena kita nggak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Prinsipnya begini, ketika kita menabur nih Bapak Ibu Saudara, jangan berharap nanti taburan kita akan kita dapatkan dari sini. Tuhan bisa pakai cara ketika kita nabur di sini, kita menuainya di sini nih. Kenapa? Karena waktu kita menabur lalu kita mengharapkan upah dari manusia, maka kita kehilangan upah Bapa di sorga. Makanya waktu kita menabur aja. Karena tuaian itu bukan bagian kita. Tuaian itu miliknya Tuhan, kerjaannya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia tahu waktu yang tepat untuk kita menikmati tuaian itu. Katakan amin. Nah, setiap orang percaya punya kesempatan untuk menabur. Supaya tidak salah arti ya. Apa saja Pak yang bisa kita tabur? Yang pertama, tabur firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11. Waktu kita ketemu orang sakit, orang punya masalah, kekhawatiran, kecemasan. Ayo dong dengan mulut kita memberkati mereka dengan firman Tuhan. Nah masalahnya kalau kita jarang baca firman Tuhan, yang keluar apa dari mulut kita? Ya kan? Tapi kalau kita gemar baca firman Tuhan, wah mungkin orang bisa berkata begini, ini kamus Alkitab nih. Kenapa? Karena dikit-dikit keluarnya firman. Sayangnya nih istilah seperti ini seringkali disematkan kepada ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ayo Pak jangan mau kalah Pak. Biar kita sebut Alkitab berjalan gak apa-apa. Karena yang Tuhan cari bukan orang beragama, yang Tuhan cari orang yang rohani. Katakan rohani. Ya. Orang beragama belum tentu rohani, tapi orang rohani udah pasti punya kepercayaan. Nah saya berdoa supaya kita ini banyak dengar firman, banyak baca firman. Ayo sekarang waktunya kita nabur firman dengan perkataan kita. Yang kedua yang bisa kita tabur apa ya? Harta kita, materi kita. Ya mungkin kita punya mobil, ya udah pakai mobilnya untuk apa? Jemput anak-anak sekolah minggu, jemput jemaat. Ya enggak? Saya punya mobil di rumah, tapi kesehariannya saya nggak pakai. Dipakai oleh saudara saya untuk apa? Ya karena dia butuh untuk narik mobilnya buat bawa uang makan lah buat di keluarga. Udah pakai aja. Jadi mobil tuh seharian tuh dari Senin sampai Jumat mobil saya tuh yang sekarang saya bawa itu dipakai tuh sama saudara. Ngapain? Buat dia cari uang. Coba. Kalau nggak begitu gimana? Bisa hidup keluarganya. Bisa makan keluarganya, udah bayangin tuh. Saya sampai ngomong sama istri ini gimana, udah pakai aja nggak apa-apa. Ntar ya pokoknya bensin dia nanggung, servis kerusakan yang nanggung siapa? Saya nanggung. Coba tuh, kurang baik apa tuh? Itu yang saya nabur sama istri, udah pokoknya pakai aja mobilnya. Dia cuma setor. Itu kalau umumnya tuh nyetor sehari berapa sih kalau taksi online? Mungkin 300 kali. Ya kan? 300 kali, 400. Ini setengahnya pun gak sampai. Udah setor aja. Nanti kalau rusak kendaraannya apa, ganti oli servis, saya yang nanggung. Makanya tuh waktu pertama kali mobil ini ganti yang kedua nih. Itu baru masuk bengkel nih, bengkelnya kaget. Pak ini belum sebulan udah kilometernya jauh amat. Coba, jauh amat. Ini jalan terus ya? Iya Pak, jalan terus. Mobil pertama saya waktu dijual itu kilometernya auzubillah min dzalik. Karena mobil baru turun nih, baru beli itu langsung dipakai tarik. Kasih online. Mobil kedua nih baru turun lagi, naik lagi, tarik lagi online. Jadi itu bengkel sampai kaget. Pak dipakai mulu? Iya Pak dipakai mulu. Tapi kenapa? Yang menjadi sukacita buat saya sama istri, ini loh. Harta yang dititipkan sama Tuhan ini udah pakai aja. Amin. Pakai aja. Kenapa? Loh, nggak akan saya bawa mati juga di peti mobil itu. Makanya kita ayo sama-sama belajar dengan apa yang kita miliki saat ini, harta materi, jangan digenggam. Kalau Bapak Ibu pernah ke pantai, lalu ambil pasir itu digenggam, pasirnya di mana letaknya? Nggak ada. Jatuh di bawah. Ambil pasir udah pegang begini aja. Pasirnya masih di mana? Di tangan.
nggak lari kemana-mana. Tapi kalau waktu kita ambil pasir, kita genggam pasirnya kuat, itu pasirnya itu keluar dari celah-celah. Akhirnya pas kita buka nggak ada pasirnya. Nah inilah yang dilakukan oleh Ayub. Kurang apa Ayub? Diberkati Tuhan luar biasa. Tapi Ayub tahu, Ayub ngomong begini, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah harta yang kita punya ini Bapak Ibu Saudara enggak akan dibawa mati. Pakai itu untuk nabur, terutama untuk pekerjaan Tuhan. Terutama untuk menolong saudara-saudara seiman kita. Lalu apa yang perlu kita tabur? Waktu. Ini kan lagi libur panjang di Lebaran. Bapak Ibu Saudara bersyukur ada di rumah Tuhan. Mungkin udah banyak juga jemaat-jemaat di gereja lain juga udah pergi holiday, liburan. Kita punya waktu mungkin cuma 1,5 jam, 2 jam, tapi kita sudah memberi di sini loh. Ini kan salah satu kita suka menabur. Waktu yang kita punya nih, kita pakai untuk ibadah. Lalu apalagi yang perlu kita tabur? Pertolongan. Ingat, waktu kita tahu kita berbuat baik dan tidak melakukannya, firman Tuhan bilang kita sudah berdosa. Ayolah, kalau orang datang kepada kita, minta pertolongan sama kita, saya percaya orang itu merasa bahwa kita mampu untuk nolong dia. Gak mungkin orang datang kepada saya tiba-tiba minta tolong, lalu saya gak mampu. Dia tahu saya mampu, makanya dia minta tolong sama saya, betul kan? Nah apa yang kita bisa? Beri aja, lakukan aja. Lalu apalagi yang kita tabur Bapak Ibu Saudara? Pengampunan. Nih pengampunan nih. Ini pengampunan ini melepaskan kita dari yang namanya sakit hati. Dari yang namanya apa? Iri, benci, dendam. Tabur apa? Doa. Doa terus. Tapi belum jawab Pak. Gak apa-apa, tabur terus. Apalagi yang kita doakan buat pelayanan Tuhan. Buat jiwa-jiwa yang belum bertobat. Terus tabur, doain terus. Kita gak tahu waktunya kapan orang itu bertobat. Tapi ternyata ketika doa itu lahir dari hati yang paling tulus nih buat mereka. Bukan tidak mungkin Pak, Bu. Mungkin saudara kita yang jauh di sana yang belum percaya sama Tuhan. Itu akhirnya ada orang ketemu sama dia, ditaburin firman. Dia bisa terima Tuhan. Bagian kita cuma apa? Mungkin dari jauh cuma berdoa. Nah yang ketujuh, yang terakhir nih. Kita juga harus menabur dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara punya talenta gak? Punya karunia gak? Punya kan? Talenta punya, karunia punya. Ayo pakai untuk melayani Tuhan. Nah yang ketiga, ngomongin tentang taburan. Menaburlah dengan iman, bukan dengan perhitungan. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Nah dikatakan begini, kita harus menabur tapi jangan sembarangan. Waktu kita menabur, kita nabur dengan iman enggak? Karena firman Tuhan dalam bagian lain bilang begini, ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa iman, itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Atau artinya kita berdosa. Jadi tidak hanya sembarang menabur, enggak. Seorang petani ketika menabur, dia berharapnya apa? Tanamannya bertumbuh kan? Seorang petani menantikan tanamannya itu bertumbuh dan berbuah. Nah kita waktu menabur, apa yang kita harapin? Apa yang kita inginkan dari Tuhan? Apakah cuma sembarang nabur aja? Apakah cuma sembarang memberi aja? Enggak. Buat kita sebagai orang percaya Tuhan mau begini, waktu kita menabur, taburlah dengan iman. Karena waktu kita menabur dengan iman, kita sedang menyerahkan pertumbuhannya itu kepada Tuhan. Bukan bagian kita yang memberikan pertumbuhan. Bukan milik kita yang menjadi hak untuk kita menerima balik dari apa yang diberikan manusia kepada kita. Bukan.
Pemberian itu biarlah datangnya dari Tuhan saja. Walaupun, firman Tuhan bilang begini, walaupun kita menabur dengan mencucurkan air mata. Saya rasa mungkin ibu-ibu juga sering berdoa ya, sampai mencucurkan air mata. Berdoa mungkin suami, berdoa mungkin buat anak-anak, berdoa mungkin buat kebutuhan hari-hari. Ya kenapa? Karena tempat curhatnya kita ini, ya mungkin bagi kaum wanita ya, bagi ibu-ibu ya di tempat tidurnya. Suami kerja, anak-anak sekolah, tinggal sendirian, lalu masuk kamar tidur, lalu berdoa, mengerang sama Tuhan. Gak apa-apa bu, walaupun suami gak tahu, walaupun anak gak tahu, tapi ada sepasang mata, Bapa di sorga melihatnya. Terus, gak apa-apa. Kenapa? Karena dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata itu akan menuai dengan sorak-sorai. So artinya begini, mencucurkan air mata berarti apa? Bersungguh-sungguh. Lihat tuh, sepenuh hati. Itu orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh ketika menabur. Makanya sekali lagi perhatikan taburan kita. Adakah kita menabur dengan iman atau tidak? Matius pasal 25 ayat 40 bilang begini. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi harta kita ini bukan tujuan hidup tapi alat untuk memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Injil Matius pasal 25 tadi tuh ya, itu menunjukkan bahwa kerelaan hati kita untuk membantu, menolong. Seperti untuk Tuhan. Tuh. Jadi pesan buat kita pagi hari ini, biarlah harta yang kita punya saat ini, semuanya nih, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan sampai sia-sia semua yang kita punya, yang kita miliki, kita jaga, kita rawat, itu hanya untuk kemuliaan kita. Supaya orang lihat bahwa dia hebat ya, dia sukses ya, dia kaya ya, diberkati anak-anaknya ya. Usahanya berhasil ya, bukan. Tapi biarlah akhirnya lewat pemberian kita, lewat taburan kita, orang bisa melihat dan menyaksikan sendiri. Itu semua karena Tuhan. Amin. Itu semua karena Tuhan. Nah ingatlah, taburan harta kita itu dipakai Tuhan untuk pekerjaan misi, untuk operasional gereja, untuk menolong orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Jadi jangan lagi punya persepsi, punya pemikiran begini. Kalau saya beri buat gereja mah gereja tambah kaya, saya tambah susah. Ya kalau saya beri buat gereja mah jemaat pikir aduh pendetanya makin gemuk. Tanda-tanda tuh pendetanya gak pernah puasa. Serba salah nih. Pendeta gemuk dibilang gak pernah puasa. Pendeta kurus dibilang gak diberkati Tuhan. Pendeta jalan kaki dibilang kurang berkat. Pendeta mobilnya ganti-ganti dibilang apa? Uang persepuluhan dipakai tuh. Coba. Maka dari itu kita menyadari bahwa semua yang kita punya ini Tuhan mau bilang begini. Pakailah itu untuk kemuliaanku kata Tuhan. Jangan untuk kebanggaan pribadi kita. John Wesley pernah berkata begini. Peroleh sebanyak mungkin, hemat sebanyak mungkin, dan berikanlah sebanyak mungkin. Seringkali itu hukum berkat itu dianalogikan seperti Danau Galilea sama Laut Mati, Pak, Bu. Danau Galilea itu mendapatkan air itu dari Sungai Yordan. Lalu ketika dapat tuh Danau Galilea itu mengaliri lagi, ya, dikeluarkan lagi. Makanya di Danau Galilea itu ada banyak ikan-ikan besar, tumbuhan-tumbuhan air, subur. Kenapa? Karena dapat salur gitu loh. Beda sama Laut Mati. Laut Mati juga dapat sumber air yang sama dari Sungai Yordan, tapi tidak disalurkan. Makanya di Laut Mati itu kadar garamnya tinggi. Dan di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada ikan, nggak ada tumbuhan-tumbuhan, nggak ada. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi. Nah, kehidupan orang percaya yang tidak suka menabur,
digambarkan seperti laut mati. Kenapa? Dia dapat berkat, simpen aja buat dirinya sendiri. Dia nggak tabur, dia nggak beri, dia nggak salurin. Karena saya tanya, Bapak Ibu mau seperti Danau Galilea, subur, makmur, suka memberi, atau seperti laut mati, diberkati Tuhan untuk dirinya sendiri? Pilih yang mana? Ya bolehlah dikit-dikit nyebrang ke laut mati gitu kan. Dikit-dikit balik lagi ke Danau Galilea. Gak bisa. Tentukan kita mau yang mana. Gitu. Makanya seperti khotbah pagi hari ini, kita penabur yang mana nih? Baik atau tidak baik? Ayat terakhir Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 8. Saya baca ayat 7, 8 jemaat Tuhan. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Sekali lagi, jangan sesat. Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Pesan terakhir buat firman Tuhan buat kita siang hari ini, jadilah penabur yang baik. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat firman-Mu bagi kami pagi ini. Tuhan, ajar kami, didik kami Tuhan, supaya kami menjadi penabur-penabur yang baik. Kami mau menabur dengan kesungguhan hati, menabur dengan iman untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kemuliaan kami, tapi biarlah kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih buat firman-Mu Bapa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kami mau menjadi penabur-penabur yang baik, kami mau terima berkat Tuhan, dan kami mau terus menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.